Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa amarana fihi bit-ta'ati wal ibadati linailil maghfirati min rabbil ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i war rusul wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin as-shaimin, jamaah salat zuhur Masjid Jami' Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai majlis kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan dan kita hadiahkan untuk guru kita yang baru saja meninggalkan kita, Habiban al-Mahbub Al-Habib Hasan ibn Ja'far ibn Hasan As-Saggaf, pimpinan Majlis Ta'lim Nurul Mustafa, yang tadi pagi sekitar jam 9 lewat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah luaskan kuburnya dan Allah kubulkan beliau bersama orang-orang salihin, bersama datuknya beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitilkan niyah wa bikul niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Ma'asyiral muslimin as-shaimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini, di siang hari ini Allah kumpulkan kita setelah kita menjalankan daripada kewajiban kita, yaitu salat zuhur secara berjamaah dalam keadaan berpuasa hari yang kedua daripada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita yang kemarin di hari yang pertama dan tarawih kita yang sudah kita jalankan sudah dua malam ini, tadarus kita, sedekah kita dan amal ibadah kita yang lainnya, kesemuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah taala di dalam hamba-hambanya yang mendapatkan rahmatnya, maghfirahnya, idkun minan narnya, dan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang berpuasa terutama bulan suci Ramadan, begitu banyak informasi daripada teks-teks agama yang kita terima, entah yang berasal daripada Al-Quran maupun daripada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kesemuanya itu menjelaskan kepada kita tentang perintah awal puasa, tentang esensi puasa atau hakikat puasa atau manfaat puasanya, yang artinya kita sebagai umat Islam, ketika kita berikrar menjadi seorang muslim, kita memiliki diantaranya rukun Islam yang 5, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Sudah jelas
Bagaimana hukumnya kita berpuasa di bulan suci Ramadan? Bagaimana posisi puasa di dalam keimanan kita dan keislaman kita? Yang dikatakan bahwasanya alhamdulillah kita ini bersyukur kepada Allah Ta'ala. Secara mungkin kita sadar tidak sadar, doa yang sudah 2 bulan lalu kita ucapkan, ya. Ketika Rasulullah melihat hilal bulan Rajab, kan Rasulullah ngajarin doa sama kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Rajabnya liwat, alhamdulillah. Sya'bannya liwat, alhamdulillah. Yang kita harapkan daripada keduanya, Allah tetapkan keberkahan kepada kita. Ketika doa yang ketiga ini, wa ballighna Ramadan, ya Rabb, sampaikanlah Ramadan yang terbaik buat kita, insya Allah. Ya, banyak mungkin tahun kemarin ada kanan kiri kita, orang tua kita yang masih bareng sama kita, sahabat kita yang masih bareng sama kita. Bahkan hari ini guru kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf dipanggil sama Allah Ta'ala. Sedangkan kita masih Allah kasih umur, masih Allah kasih kesempatan. Mereka itu yang sudah pulang ke rahmatullah, mereka girang, udah kenapa? Bekalnya udah banyak, yang doain banyak, persiapannya juga udah siap. Tatkala kita masih Allah kasih kesempatan, masih kasih Allah kasih umur, masa iya kita leha-leha aja? Terutama di bulan suci Ramadan ini yang Allah janjikan begitu banyak keistimewaan dan keberkahan. Masa iya puasa kita atau Ramadan kita ini tahun masih sama aja dengan tahun kemarin? Atau kalau kita pengen ngambil sebuah gambaran, ini sekitar kita kan banyak gedung-gedung bertingkat yang luar biasa, Blok L. Sekarang udah pada minggir. Udah pada minggir, banyak yang dijadikan gedung, yang dijadikan apartemen, yang dijadikan lahan ini segala macam. Bukan itu yang kita akan konsentrasikan, tapi apa? Kalau kita lihat banyak gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit, atau konstruksi-konstruksi yang kita lihat begitu bagus. Ada jembatan, kita lihat ada kereta sekarang bukan hanya di bawah, di atas di jalan. Kenapa mereka bisa bangun itu? Negara mempercayakan kepada mereka karena mereka telah memiliki pengalaman puluhan tahun dalam bidang itu. Udah puluhan tahun, udah pengalaman, udah bangun, udah rancangan, udah bagus, dan buktinya udah banyak. Makanya diberikan kepercayaan oleh pemegang saham, oleh yang memenangi tender, bikin. Itu perusahaan konstruksi juga udah siap. Kenapa? Sumber daya manusia juga ada hebat-hebat, insinyur juga bagus-bagus, dan memiliki RAB yang begitu detail, pengalaman puluhan tahun, makanya dipercaya. Pertanyaannya adalah, kita ini udah berapa puluh tahun bertemu Ramadan? Ayo, kita udah berapa puluh tahun? Ada fakir 36 tahun, taruhlah mulai belajar puasa umur 7 tahun. Berbeda-beda berapa banyaknya kita berjumpa Ramadan, tapi bagaimana kualitas ibadah puasa kita? Bagaimana kualitas Ramadan kita? Apa ia masih sama? Kalau kita udah puluhan tahun berjumpa sama Ramadan, masa ia masih sama ame puasanya anak kecil? Yang puasanya anak kecil yang penting mah kagak makan, kagak minum. Dia tidur dari pagi ketemu maghrib mah nggak apa-apa, belajar anak kecil. Kadang-kadang dia nggak sembahyang, anak kecil. Masa iya mau sama kita? Ya, kadang-kadang kita ngeremehin anak kecil. Ya, mau lo bisa puasa, gue dong udah bisa puasanya. Tapi kadang-kadang mereka lebih ikhlas puasanya daripada kita. Kenapa? Nggak ada embel-embel dunia tuh anak kecil.
Sebagaimana persahabatan anak kecil kan nggak ada urusan cuan, nggak, ini temen beneran. Berantem digabung lagi, berantem dimaafan lagi. Ntar nih di sekolahan berebutan, berantem, ntar sore gak ada main lagi. Anak kecil persahabatan luar biasa, beda sama kita. Persahabatan yang didasarkan mungkin karena keuntungan duniawi, atau karena keberpihakan, atau karena golongan dan lain sebagainya. Ketika pecah ya udah nggak berteman lagi. Naudzubillah, sampai nggak tegur-teguran sampai gini hari karena perbedaan pilihan kemarin. Sampai gini hari, naudzubillah. Ini yang kita sayangkan. Ketika Ramadan Allah berikan begitu banyak, Allah taburkan tanasaratil maghfirah fi Ramadan. Bertaburan tuh rahmat Allah dan ampunannya di bulan Ramadan. Masa ya kita nggak termasuk daripada umat Nabi yang mendapatkan itu, lantaran masih punya urusan duniawi, masih punya sengketa sama saudara kita yang sampai gini hari kalau orang Betawi bilang bulan adu kelingking, masih marah-marahan. Ya Allah, dari tanggal 14 Februari kemarin kan udah sebulan ini, pas sebulan ini, ya Allah, sampai gini hari melana maaf-maafan, naudzubillahi min dzalik. Walhasil mari sama-sama kita bersihkan hati kita. Dalam artian apa? Namanya hati belum terlambat nih. Bahasa kita mumpung baru hari kedua, masih banyak lagi perjalanan kita, masih panjang perjalanan kita menuju akhir Ramadan. Hati ini bisa berkarat sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi di dalam sabdanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma'." Ini hati nih bisa berkarat dia. Berkarat bagaimana? Sebagaimana berkaratnya besi apabila kena air. Rusak tuh permukaan. Hati kita juga ada permukaannya dan dalamnya. Yang dikatakan kalla bal rana. Ada ran di situ, apa itu ran? Ran itu titik hitam yang apabila makin banyak, dia bakal menutupi cahaya Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalam hati kita. Maksudnya apa? Kalau udah kebanyakan titik hitam dalam hati kita, nutupin pintu hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga kalau orang nasihatin dikagak demen aja, panas aja bawaannya. Mendengar ada orang baca asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, jam segini udah nyalain speaker. Apalagi orang bangunin sahur ya, anak-anak bocah. Apalagi Menteri Agama kan memang sudah memberikan peraturan ya, kalau imam terawih atau apalagi tuh pokoknya takbiran ntar tuh sampai jam 10 sampai jam berapa itu pakai speaker luar, habis pakai speaker dalam. Sepi. Komentarnya di bawah. Ada ibu-ibu komentar tuh di pernyataan dia. Enak enggak apa-apa kok pakai speaker luar, biar katanya jam 3 kita berasa ada yang nemenin waktu lagi masak sahur tuh gitu. Biar kagak serem tuh. Paham kagak paham, ada yang nemenin kan enak tuh kalau 2:30 udah mulai nyalain speaker tuh ya. Cuman kadang-kadang memang belum ada pattern yang memang netepin tuh sahur bangunnya begini. Jadi anak-anak kreasi aja tuh, kadang teriak-teriak sahur, sahur. Ya, paling setengah jam dibaca qasidah, dibaca selawat, habis itu tutup. Allahumma rahamna bil Quran. Ayo jamaah bangun, udah jam 3 sahur, matiin. Enggak ada tuh orang bangunin sahur sampai jam 4. Aus. Jam 4 saya bangunin. Ya. Ini hati nih bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi apabila kena air. Qila wa ma jala'uha ya Rasulullah. Kalau begitu, bagaimana caranya untuk membersihkan karat-karat yang ada dalam hati kita? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, kathratu dzikril mauti wa tilawatil Qur'ani. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Banyakin ingat mati. Serem tuh. Bayangin ingat mati. Apa sih maksudnya? Ya, Ustaz, bukannya kita harus optimis jangan ingat mati, bukan dalam artian kita ya Allah matiin, bukan. Itu mah enggak boleh. Ya, tapi apa?
kita sholat seakan-akan sholat yang terakhir. Kita i'tikaf seakan-akan i'tikaf yang terakhir. Kita puasa Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir. Kalau kita udah bisa merasakan yang demikian, kita nggak bakal pindah. Kita nggak bakal bosen. Bahkan pengen terus bersamaan dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Ada rasa butuh, ada pemahaman yang bagus terhadap esensi apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Ustaz maksudnya? Kita lihat kadang-kadang ada orang sholat lama banget sujudnya. Apa yang dibaca itu? Karena memang sujud itu tempat terdekat kita kepada Allah Ta'ala. Maka fa'aksirud doa, banyakin doa. Kalau lagi sembahyang sendiri. Kalau lagi jamaah ya jangan. Jamaah sujud kelamaan, imam kabur. Imam makmum pada kabur. Maghrib bacanya laisa bil tawil wala bil qasir. Tengah-tengah sedang dah maghrib. Kenapa? Orang lagi pada dalam persimpangan jalan, lagi tengah-tengah jalan, ada lagi pulang nih dari daerah Menteng, dari daerah apa? Macet di Sonopati, belok kiri dah. Sembayang dulu. Imamnya baca Yasin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mending juga kalau Yasin panjang banget. Ada juga ada baca Tabarak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan makmum ada yang rumahnya di Bojong, ada yang rumahnya di Cilebut, ada yang rumahnya di Depok. Dia lagi jalan. Dia pengen banget ketemu anaknya. Dia buka puasa aja baru kena air sama lontong. Dia baca begitu. Nih imam kagak tahu fikih begini nih. Maghrib baca yang pendek-pendek. Kalau sholat sendiri ente mau baca sejus juga Bapak sembahyang sendiri. Karena kita nggak tahu nih imam makmumnya siapa aja. Mungkin ada orang tua, ada anak kecil, atau ada yang lagi punya kebutuhan, dzul hajah, lagi punya hajat, atau orang lagi dalam perjalanan. Patokin mana yang paling merasakan efeknya. Taruh orang tua, jangan panjang-panjang. Oleng. Tapi alhamdulillah imam-imam kita yang ngaji itu bacanya pendek-pendek. Enggak ada maghrib bacanya panjang, enggak ada. Ya paling kuliah kulhu, falak, annas. Alhamdulillah. Baca surah panjang, maghrib kabur orang. Ya, walhasil demikian. Tuh ya, artinya apa? Aksiru min zikril maut. Ya, yaitu banyakin kasratu zikril mauti, banyakin ingat mati. Agar apa? Agar hati kita terus berharap kepada Allah Ta'ala. Ampunannya ada ar-raja wal khauf. Ada berharap, ada takut. Berharap diterima sama Allah Ta'ala, tapi takut apa yang udah pantas ibadah kita ini kepada Allah Ta'ala. Kan puasa kita kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Kalau menurut Imam Ghazali ada shaumul awam, sekedar menahan lapar dan haus dan tidak berhubungan suami istri dari beduk subuh sampai beduk maghrib, sah puasanya, sah. Shaumul awam. Naik lagi shaumul khawas, puasanya orang-orang khusus nih. Kalau dalam istilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar, ada shaumus syariah, puasa secara syariat. Yang dikatakan as-shaumu fil istilah, puasa dalam istilah fikih adalah al-imsaku 'anil mat'umat awil masyrubat awil jima' ma'a zawjati bi niyatin makhsusatin min tulu'il fajri ila ghurubiha. Ila ghurubi syams, yaitu nahan lapar, haus, tidak berhubungan suami istri dari beduk maghrib sampai dari beduk subuh sampai beduk maghrib dengan niat yang khusus. Puasa secara syariat sah. Makanya istilahnya Imam Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu itu shaumus syariah. Kalau Imam Ghazali namanya shaumul awam. Naik lagi ke atasnya ada shaumul khawas. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengistilahkan shaumul haqiqah, shaumul tariqah, yaitu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga pandangan, telinga, ucapan, pendengaran, ucapan, gerak tubuh semuanya dipuasakan daripada
melakukan perkara yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini naik tingkatan ini. Naik tingkatan. Makanya pahala puasa itu kata Allah dalam hadits qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjar itu. Makanya beda-beda tuh. Tingkatannya beda. Bisa jadi jamaah nih lebih cakep puasanya daripada saya. Kenapa? Jamaah habis subuh udah nyiapin perkara-perkara atau sesuatu-sesuatu yang dipakai buat kerja nih. Nyiapin mobilnya, lihat motornya kempes apa kagak, dilihat cek starter di starter bensinnya cukup apa enggak. Disiapin berkas-berkas yang mau dibawa ke kantor. Saya subuh habis ngisi kuliah subuh, ngaji tidur. Jamaah enggak. Jalan. Ketemu macet, ketemu ada yang ngelaksonin atau luar biasa godaannya di jalanan. Tapi antum masih bisa menjaga hati dan menjaga puasa, mengatakan, "Ane lagi puasa nih, enggak boleh. Ane lagi puasa." Itu derajatnya Allah angkat. Bisa jadi antum lebih tinggi derajatnya daripada saya. Masya Allah. Ini lagi istirahat. Ya, selesai habis ini lanjutin lagi kerja. Ntar pulang pengen ketemu anak istri yang didambakan buka bareng ame keluarga. Tapi apalah daya, mungkin ntar ada perkara di jalanan, entah hujan, entah macet atau lain sebagainya, nggak jadi ketemu. Tapi disabar ya Allah. Mungkin besok kali bisa ibadah puasa, buka puasa bareng sama keluarga. Mungkin besok ditambah lagi derajatnya sama Allah Ta'ala. Makanya beda-beda tuh. Bagaimana dia menjaga lisannya, bagaimana dia menjaga pandangannya, bagaimana dia menjaga pendengarannya. Ada namanya istilahnya shaumut tariqah dan ini shaumul khawas. Yang paling tinggi, yang mungkin kita nggak sanggup dah, shaumul khawasil khas. Kata Imam Ghazali, ini puasanya para nabi nih. Yang bukan sebulan doang dia puasa, tapi sepanjang umurnya, seumur hidup nggak ngelakuin perkara yang berbuah maksiat. Dalam istilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani namanya shaumul haqiqah. Udah hakikatnya nih, puasa bener-bener menahan. Kita kan kadang-kadang ngaji di Ramadan, takbiran berhenti ngaji kita. Duha Ramadan kelar. Idul Fitri subuh kita sembahyang nih, alhamdulillah ya subuh sekarang masjid ramai. Alhamdulillah. Ntar Menteri Agama ngumumin sidang isbat bahwasanya Idul Fitri jatuh pada hari ini. Itu subuh Idul Fitri udah beda. Jangankan subuh Idul Fitri, Isya malam takbiran udah beda. Nggak kayak ramenya pas Ramadan baru dah 1 Syawal masuk malam kedua Syawal. Biasanya kan Ramadan rame ya. Masuk kedua Syawal sepi amat ini. Ya. Ambil bebenah, nutupin toples yang rada miring. Habis datangin sama saudarinya, ya dibenerin tapal meja, besok ada mau datang, keluarga mertua mau datang segala macam. Udah beda hawanya. Makanya kita manfaatkan ini momen daripada Ramadan ini, jangan sampai lewat begitu aja. Ayo, baru 2 hari. Ini baru pertengahan hari kedua. Bagaimana bacaan Quran kita? Jangan ada ucapan, ntar ada akhir aneh ngebut aja. Awalnya aja kagak ngebut, bagaimana ujungnya? Kalau di Masjidil Haram di Mekah atau di Masjid Nabawi di Madinah, bener sama sama di Indonesia. Hari pertama masjid di mana-mana ramai, sama kayak di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ramai juga. Cuman 10 terakhir, bagaimana masjid kita? Udah tinggal berapa lembar? Di sana mungkinan ramai. Bahkan tahun kemarin malam 27 Ramadan, radius 7 kilo dari Masjidil Haram orang jamaah sampai Ma'la terus lagi ke sono. Kita 7 kilo juga dari masjid. Pada di mall, di bazar, di terminal, di stasiun. Kalau kita cuma ngikutin orang apa namanya? Orang musiman doang ya. Kayak orang ikut maraton, yang penting dapat kaos, dapat nomor, bisa selfie. Start bareng, ramai start.
Baru berapa puluh meter atau berapa ratus meter, segen banget romannya dah. Orang yang menang siapa ke dah. Kita kadang-kadang begitu tuh. Ramadan rame ke sono. Ya, mudah-mudahan di sini enggak apa ya? Enggak beda ya. Indah Allah ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita punya hati biar semangat terus. Ya biar sehat terus, biar rezekinya diberkahi nama Allah Ta'ala. Ya, ini katakan mana puasa kita itu masih awam aja, atau kita lagi berusaha menuju puasa khawas, atau ini kalau khawas sudah nggak mungkin dan buat kita ini puasa para nabi dan rasul, para kekasih Allah. Ya kita naikin dah standar kita puasa kita. Usikum wa iya ya nafsi bittaqullah. Biarin orang mau kata apa juga, nggak usah peduliin omongan orang. Kadang-kadang ada orang ngomong begini, tumben ke masjid. Kemarin kemana? Ya jangan, lisan kita kadang-kadang bawel ya, lemes banget lisan kita. Ya, pantesan adem ke masjid ente. Kemarin kemana aja? Ramadan doang ke masjid. Jangan. Doain. Ya Allah, alhamdulillah bisa ke masjid bareng, mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa kita istiqomah ya, amin. Jangan segara-gara lisan kita itu orang jadi nggak ke masjid lagi. Lu nggak ke masjid lagi? Baru ke masjidannya kemarin malam pertama banyak matang ledekin. Dikata inilah, dikata ini, dikata itulah. Orang jadi malas dah ke masjid. Ya. Makanya kadang-kadang kita ini susah ngajak orang. Kita ini lagi sembahyang nih. Nih nggak usah lagi sembahyang, lagi ngaji nih. Tahu-tahu HP bunyi. Ringtone-nya bunyi nih. Pada nengok lagi deh. Sampai situ. Kita lagi sholat. Ya mohon maaf mungkin ada ojol atau apa, HP-nya taruh di tasnya di depan itu. Lupa nge-silent. Allah, lagi pertengahan bunyi tuh. Ringtone-nya bunyi, mau matiin susah di tas. Selesai sembahyang, jamaah kanan kirinya pada ngeliatin dia enggak? Ini matiin lagi dah. Nanti ketakutan. Waduh, Allah, gimana malu banget diliatin orang. Apa ya kita kudu begitu? Sedangkan lihat tempat-tempat hiburan yang orang kata bilang yang datang ke situ orang pada puyeng, pengen nyari ketenangan, padahal kan lampunya begitu ya. Kita sembahyang pakai lampu begitu, puyeng yang ada. Pengen nyari ketenangan, lampunya gelap, masuk ke situ. Kenapa dia merasakan nikmat di situ, dia ketagihan di situ? Baru duduk udah ditawarin makan, baru duduk udah tawarin air. Mungkin dia pusing kesenggol tuh, jatuh gelasnya, gumprang jatuh. Tenang pak, duduk pak, biar saya yang bersihkan. Coba sini kita, baru bunyi ringtone-nya udah pada pelototin. Matiin ngapain lu? Bikin gak khusyuk aja, namanya orang lupa. Makanya kadang-kadang perilaku kita nih yang menghambat orang mendapat hidayah. Perilaku kita yang kadang-kadang susah kita ngajak orang, kenapa? Akhlak kita yang belum benar. Coba kalau kita tenang pak, dipeluk tuh sama yang pemilik diskotiknya atau pemilik klub malamnya, dipeluk. Tenang pak, duduk pak sini pak, biar nanti pegawai saya yang bersihkan. Bapak kan pelanggan dia pak, pesan apa lagi pak? Nggak apa-apa, gratis pak. Tuh. Padahal musiknya kagak enak, kita kan nggak betah di dalam. Orang sini malah udah beli dekat, tapi tahu dah keadaannya, kagak enak, lampunya juga kayak bayar token nih baru setengah, udah begitu. Ini kan terang begitu aja udah ya, AC juga sama, AC juga ada. Tapi mereka betah ke sono sampai berjam-jam. Kita ini imamnya lama dikit, dehem. Tarawih imam lama, dehem kita. Kalau nggak nolak mulu ngeliat jam, ada jam di sini. Nggak ada. Oh di depan tuh. Satu rakaat 5 menit, lama banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya besok gue nggak di sini dah. Salat pilih tempat adem doang, cuma lama banget begitu. Kan kejadiannya realitanya begitu ya. Lebih cepat mana 20 menit 8? Lebih banyak mana 20 menit 8? Lebih banyak mana? 20 ya. Realitanya lebih cepat mana? 20 menit 8. 20. Lebih cepat yang 20. Itu pun masih pada ndumel. Lama nih biasa jam 8 kelar. Jam 8 lewat 5. Yang 8 rakaat setengah 9. Karena bacanya panjang.
Ya saudara-saudara kita yang biasa 8 rakaat bacanya panjang. Kalau kita kan alhaqumut kulhu wal asri kulhu wailul kulhu alam tara kulhu dan terus sampai tabat kulhu. Gitu karena kenapa? Ya malah hasil kita tuh jangan sampai kita kayak orang munafik yang diibaratkan orang munafik itu di dalam masjid katayri fil qafas, kayak burung yang dalam sangkar. Dia kelihatannya anteng, tapi lihat kesempatan kebuka dikit dikabur tuh burung. Anteng di kandang baru, iya, buka dikit aja dah, kabur dia. Nggak ada tuh. Mau percaya apapun kita ame burung, pasti kita gembok tuh, kita kunci. Walhasil kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Yang dikatakan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan secara iman dan mengharapkan redha Allah taala, insyaallah Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Insyaallah. Ya mudah-mudahan ini 10 pertama nih ujiannya berat. Tapi insyaallah 10 pertama berat, kesananya lebih enteng. Ini rahmatnya, ntar 10 kedua maghfirahnya, 10 ketiga adalah idkun minan. Nah, nanti di akhir mungkin berat lagi karena cobaan dunia makin banyak ketika di akhir. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, taufik dan inayahnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima segala amal ibadah kita. Puasa kita, salat kita, tadarus kita, sedekah kita dan amaliyah yang sunnah yang lain, mudah-mudahan Allah terima semuanya. Dan mudah-mudahan Allah sehatin badan kita, Allah berkahi rezeki kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashyana wa ta'abbudana wa tilawatana wa tamin tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'nan syaqiyan wa la mahruma. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassana ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.